Hai, ingatkah kamu? Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai 3 tahapan membuat media presentasi yang efektif. Lebih spesifiknya membahas tentang perencanaan. Di video kali ini, mari kita bahas tahapan selanjutnya, yaitu tahapan persiapan. Setelah menonton video pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan tahapan persiapan pada sebuah media presentasi yang efektif. Oleh karena itu, yuk disimak! Apa itu tahap persiapan? Tahap persiapan adalah tahapan yang diadakan untuk memastikan presentasi berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun atau tahap coba-coba. Dalam tahap persiapan meliputi 3 langkah, yaitu desain, production, dan rehearsal. Desain perlu diperhatikan dalam membuat media presentasi. Hal ini dikarenakan media presentasi berisi elemen visual dan verbal yang perlu dipilih dan diorganisasikan. Oleh karena itu, terdapat pembagian 4 kategori desain dalam mempersiapkan media presentasi, antara lain general design, instructional design, verbal or visual design, dan specific media design. General design memiliki faktor penampilan yang struktural dan personal. Untuk penampilan struktural atau structural appeal, menampilkan informasi yang telah disusun dengan terstruktur. Contohnya seperti menyusun informasi yang masuk akal dan juga menggunakan pace yang sesuai dengan target audiens. Selanjutnya ada penampilan personal atau personal appeal, yaitu presentasi menggunakan sudut pandang dan mengerti dari sisi audiens. Seperti menggunakan POV dari audiens juga mengawali presentasi dengan menyebutkan objektifnya. Mari membahas instructional design yang memiliki 5 faktor. Yang pertama ada attention atau perhatian, yaitu membuat media presentasi yang menarik atau eye-catching sehingga audiens memfokuskan diri pada materi. Selanjutnya perception atau persepsi. Gunakanlah penyampaian sesuai dengan target audiens supaya membentuk persepsi yang sama sesuai tujuan pembelajaran. Selanjutnya memori atau ingatan. Buatlah presentasi yang memorable sehingga nantinya audiens bukan hanya memiliki ingatan jangka pendek mengenai materi, tetapi juga jangka panjang. Selanjutnya konsep learning atau pembelajaran konsep. Mengonsepkan pembelajaran seperti menggunakan contoh-contoh, penggunaan visual sederhana untuk mengkonkretkan materi, atau membuat daftar poin-poin penting materi. Yang terakhir, attitude change atau perubahan sikap. Perubahan dalam audiens dapat dikatakan seperti capaian kompetensi atau pengetahuan yang dicapai audiens setelah presentasi dilaksanakan. Mari membahas verbal or visual design yang memiliki 5 faktor. Yang pertama ada verbal. Verbal yaitu mengemas pesan apa yang akan dibicarakan dalam presentasi. Hindari menjiplak dari handout atau bahan yang telah diberikan sebelum presentasi. Selanjutnya ada visual. Sajikan visual yang mudah dipahami, jelas, dan sederhana. Selanjutnya legibility, yaitu keterbacaan huruf pada materi visual harus diperhatikan. Dan hal ini bergantung kepada ukuran, jenis font, jarak, dan kontras warna. Selanjutnya verbal or visual relationship. Dalam penggunaan verbal dan visual pada presentasi maka harus dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain. Terakhir, grafik dan chart yang digunakan dalam presentasi berguna untuk merepresentasikan data atau informasi supaya audiens dapat lebih mudah memahami data atau informasi terkait. Contohnya seperti grafik garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang terakhir yaitu specific media design, yaitu mendesain sebuah pesan untuk presentasi sesuai dengan karakteristik media yang digunakan. Contohnya ada papan tulis atau flip chart. Yang perlu diperhatikan dari media ini adalah keterbacaan hurufnya, angka, serta simbol yang akan digunakan. Selanjutnya ada media slide atau overhead transparency. Harus dapat memilih dan mengatur gambar dengan hati-hati dan dengan penggunaan teknik yang sesuai. Selanjutnya ada video, yaitu untuk mengarahkan audiens kepada aspek-aspek penting dari materi yang akan disampaikan. Dalam video dapat diperbesar pada bagian materi yang penting agar mudah dilihat. Computer based media.
Terdapat 7 pedoman khusus yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, panduan desain layar umum. Yang kedua, lokasi informasi di layar. Yang ketiga, ada teks. Yang keempat, ada grafik. Yang kelima, ada skema warna. Yang keenam, ada menu. Dan yang terakhir, ada jendela atau Windows-nya. Yang terakhir ada handout, yaitu media yang dapat digunakan untuk diberikan kepada audiens yang berisi ringkasan pokok penting dari presentasi yang akan disajikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang production, yaitu tahap memproduksi bahan audiovisual yang dibutuhkan. Proses produksi sangat bervariasi tergantung pada media yang diproduksi, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software yang tersedia, serta batasan anggaran. Selanjutnya kita membahas tentang rehearsal yang merupakan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa aspek presentasi. Berlatih presentasi untuk mengecek kelengkapan seluruh aspek, baik aspek materi maupun hal teknis lainnya. Realistis dan melibatkan orang lain. Latihan presentasi melibatkan orang langsung sebagai simulasi. Selanjutnya ada rekaman video, yaitu dengan merekam latihan dan menontonnya kembali untuk evaluasi. Nah, rekaman video ini sebagai alternatif lain untuk memeriksa performa kamu loh. Selanjutnya ada pembiasaan multimedia, yaitu menyampaikan pesan yang dikemas dengan multimedia perlu memperhatikan keterampilan desain pesan. Yang terakhir adalah perencanaan untuk kegagalan. Siapkanlah plan-plan cadangan untuk persiapan memecahkan masalah yang tidak terduga, baik teknis maupun non-teknis. Nah, bagaimana nih tentang pemahaman kamu di materi ini? Yuk jawab dulu evaluasi ini untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan materi kamu. Dan ya, akhirnya kita sudah di akhir video. Semoga materi ini dapat dipahami dengan mudah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.